Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang penuh belas kasih, Engkau menghendaki agar kami saling mengasihi sebagaimana Engkau sendiri telah mengasihi kami melalui Yesus Kristus Putramu yang rela mengorbankan dirinya demi keselamatan dan kebahagiaan kami. Kami mohon bantulah kami agar selalu merenungkan apa yang baik dan benar, dan semoga kami sanggup melaksanakan apa yang Engkau kehendaki dalam diri kami dan terwujud lewat perkataan dan perbuatan kami dalam hidup kami sehari-hari. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapa-ku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, di media sosial kita menemukan statement Paus Fransiskus yang bisa kita baca yang mengatakan demikian, "Jika aku tidak bisa bersamamu, maka aku akan menjadi seorang imam atau pastor." Ini merupakan kalimat yang diungkapkan oleh Paus Fransiskus yang kita temukan di media sosial kepada perempuan yang dicintainya, yakni Amalia da Monte. Satu kalimat yang mungkin terdengar seperti pengalihan rasa, tetapi sesungguhnya menyimpan kedalaman tentang cinta yang sejati. Dalam kalimat ini tersirat bahwa cinta sejati bukan melulu tentang memiliki, melainkan tentang memberi arah hidup. Cinta yang murni tidak menuntut balasan, tetapi mampu membimbing seseorang menuju jalan pengabdian yang lebih dalam dan lebih luas. Ketika cinta kepada seseorang tidak bisa diwujudkan dalam kebersamaan, ia tidak harus berubah menjadi pahit atau penyesalan, melainkan bisa menjadi dasar panggilan hidup yang lebih besar, lebih agung dan mulia, lebih terhormat. Menjadi imam bukan berarti meninggalkan cinta, melainkan memperluasnya. Dari mencintai satu pribadi kepada mencintai banyak jiwa, dari relasi personal menuju relasi pastoral universal. Dan barangkali disitulah cinta menemukan bentuknya yang paling dalam, bukan pada memiliki tetapi pada kerelaan untuk mempersembahkan seluruh hidup demi kasih yang lebih besar. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalimat yang diungkapkan oleh Paus Fransiskus tadi merupakan penghantar kita untuk memasuki permenungan hari ini. Yesus berkata, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu." Ini bukan sekedar perbandingan simbolik, melainkan penyingkapan relasi trinitarian yang terdalam. Kasih Allah Bapa kepada Yesus adalah kasih sempurna, kasih kekal yang sejak kekal menyatukan pribadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka ketika Yesus berkata ia mengasihi kita seperti Bapa mengasihinya, kita diundang masuk ke dalam arus kasih ilahi yang sama. Ini bukan kasih yang bersyarat, bukan kasih yang lahir karena jasa, melainkan kasih yang mendahului, menopang, menyelamatkan. Inilah inti Injil, kasih yang mengalir dari hati Allah ke hati manusia. Sebagai penerapan yang bisa kita lakukan dalam hidup kita setiap hari ialah memulai dari hal-hal yang sangat-sangat sederhana. Misalnya, sebelum menjalani aktivitas, mari kita luangkan waktu beberapa saat untuk membangun relasi dengan berdoa dan menyadari kasih Tuhan kepada kita. Allah sungguh mencintai dan mengasihi kita. Dengan mengawali rutinitas harian kita dengan doa, syukur atas kasih Tuhan yang begitu besar, ini berarti kita juga akan bersyukur atas kasih
yang selalu hadir dalam hidup kita, dan kita terpanggil untuk berbagi kasih yang kita bangun dengan Allah yang tinggal dalam diri kita itu, dengan berbuat kasih dan membangun kasih dan menghidupkan kasih dalam hati orang lain. Saudara-saudara terkasih, kemudian Yesus juga mengatakan, tinggallah di dalam kasihku. Yesus tidak hanya memberi kita kasihnya, tetapi juga mengajak kita tinggal di dalamnya. Kata tinggal dalam Injil Yohanes berarti menetap, tinggal terus-menerus, bukan datang dan pergi sesekali. Artinya kasih Allah bukan sekedar pengalaman emosional sesaat, tetapi menjadi tempat tinggal batin kita. Seperti rumah yang memberikan perlindungan, kenyamanan, dan rasa dimiliki. Kasih Kristus menjadi ruang hidup kita yang sejati. Tinggal dalam kasih berarti menjadikan kasih sebagai dasar semua keputusan, tindakan, dan relasi-korelasi kita. Dalam dunia yang sering membuat kita merasa asing, kasih Yesus menjadi rumah rohani yang tak tergoyahkan. Sebagai penerapan atas perkataan Yesus ini ialah bahwa tinggal di dalam kasih berarti kita harus dapat hidup dalam ketaatan, seperti menghindari hal-hal yang buruk, baik yang kita ciptakan sendiri ataupun yang kita terima dari orang lain. Lebih konkretnya, tidak membalas perlakuan buruk orang lain terhadap kita, malah membantu orang-orang yang berkesusahan dan lain sebagainya. Yesus juga mengatakan bahwa jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Ini bukan ancaman tetapi penjelasan. Seperti dalam relasi manusia, kasih yang sejati menuntut kesetiaan dan tanggung jawab. Ketaatan di sini bukan beban tetapi buah dari kasih. Orang yang sungguh mencintai akan dengan sukacita melakukan yang berkenan bagi orang yang dikasihinya. Oleh karena itu kita dapat memulai ekspresi cinta kasih itu di tengah-tengah keluarga kecil kita, yakni orang tua, anak-anak, kakak, abang, dan saudara-saudari. Kasih orang tua ditujukan lewat cara orang tua yang mendidik dan membesarkan anaknya secara iman Kristiani. Kasih anak-anak ditunjukkan lewat menghormati dan menolong orang tua. Pada bagian akhir bacaan Injil, Yesus menutupnya dengan berkat, semua ini kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Kasih yang sejati selalu melahirkan sukacita. Bukan sukacita yang dangkal, yang bergantung pada keadaan, tetapi sukacita yang lahir dari kesatuan dengan Allah. Ini adalah sukacita yang tidak bisa dirampas oleh penderitaan, tidak bisa dihapus oleh kegagalan. Sukacita itu muncul karena kita tahu betapapun lemahnya kita tetap dicintai dan dikasihi oleh Allah. Sukacita inilah yang menjadi kekuatan gereja dan menjadi kekuatan para kudus dalam menjalani hidup yang penuh dengan tantangan, perjuangan dan pergolakan dan lain sebagainya. Setelah kita dapat menerapkan kasih itu di tengah-tengah keluarga kita, komunitas kita, gereja kita, hidup kita sehari-hari, barulah kita dapat membagikan kasih tadi kepada dunia ini. Seperti yang sudah dikatakan tadi, yakni dengan memberi hati, pikiran, lewat tindakan konkret kepada saudara-saudari kita yang belum memperoleh sukacita atau belum mengalami kasih. Firman Tuhan belum tinggal di dalamnya. Nah, mari kita menanamkan firman itu dan membuatnya tumbuh berkembang serta berbuah banyak dalam hatinya, dalam hidupnya, dalam seluruh hidup saudara-saudari kita yang memang berkekurangan, yang butuh perhatian dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, permenungan atau renungan hari ini juga membawa kita pada misi gereja, menjadi saksi kasih Kristus di tengah-tengah dunia yang penuh dengan persoalan. Gereja bukanlah institusi semata, tetapi komunitas yang tinggal di dalam kasih dan membagikannya. Ketika umat beriman tinggal dalam kasih Kristus, dunia akan melihat tanda yang tak terbantahkan dari kehadiran Allah. Bukan kata-kata atau argumentasi yang paling meyakinkan dunia, tetapi kasih yang konkret. Perhatian kepada saudara-saudari kita
yang membutuhkan, yang benar-benar menderita, yang benar-benar tersakiti, miskin, dengan memberi pengampunan dan penghiburan hadir dalam kehidupan mereka. Itulah bentuk perintah Yesus yang dihayati secara nyata dan mendalam. Dan marilah kita mohon rahmat dari Tuhan agar kita selalu dibimbing, dituntun dengan penyelenggaraan ilahi-Nya. Agar kasih Allah yang tinggal dalam diri kita berakar kuat serta berbuah banyak. Tentu dengan mengejawantahkan seluruh firman sabda yang Yesus telah teladankan. Sebab ketika kita hidup dalam kasih Yesus, hidup kita tidak akan pernah kehilangan arah, makna, dan pengharapan. Dan pengharapan itu tentu tidak akan pernah mengecewakan. Pengharapan yang penuh dengan kepastian bahwa Yesus adalah sukacita kita. Di sanalah kita akan menemukan damai yang tak tergoyahkan dan sukacita yang tak pernah tergantikan. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kasih-Mu yang selalu mengalir ke dalam hidup kami. Kami mohon kepadamu, bantulah supaya kami dapat membagikan kasih kepada sesama kami. Ajari kami untuk tinggal dalam kasih-Mu setiap hari. Jangan biarkan kami berpaling dari jalan-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami setia kepada perintah-Mu dan mengalami sukacita sejati dalam Engkau. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu, semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.